Ibu, bapak, saudari, saudara, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Tuhan kita itu Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kita semua diharapkan senantiasa menghayati kasih. Kasih itu senantiasa membuat kita berani untuk lebih kreatif, berani untuk mencari solusi, berani untuk menolong sebagai wujud bahwa kita adalah orang beriman yang mengenal Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melimpahkan kasih sayang-Mu kepada kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami semakin teguh mengimaninya, agar kami pun mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Kuatkanlah kami anak-anak-Mu di dalam persiarahan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan senantiasa mengasihi dan menyayangi umat-Nya yang senantiasa selalu setia dan taat, serta selalu mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagaimana relasi antara jemaat pilihan Allah dan Musa Nabi utusannya yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Mereka semua senantiasa diberkati, dilindungi, bahkan dibimbing di dalam persiaran hidupnya. Di tengah masa PPKM, janganlah kekhawatiran, ketakutan yang terus melanda di dalam hidup kita berikan tempat. Tidak. Kita sebagai orang beriman diajak untuk membangun optimisme, membangun semangat agar segera dipulihkan, agar segera disembuhkan, dikuatkan, sehingga kita sebagai orang beriman benar-benar semakin mengerti apa yang menjadi rencana Allah di dalam persiarahan hidup kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, hari ini Yesus menjelaskan kepada kita semua tentang perumpamaan seorang penabur yang menabur benih. Penabur itu adalah Tuhan sendiri, dan benih itu adalah kita manusia, dan ladangnya adalah dunia, di mana benih itu bertumbuh, di mana benih itu ditanam. Semuanya dalam keadaan sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan bagaimana benih itu tumbuh. Apakah kita membiarkan benih iman yang ada di dalam hidup kita ini terhimpit oleh kerakusan, ketamakan, hingga akhirnya kebaikan itu menjadi musnah di dalam hidup kita? Ataukah kita memilih tumbuh sebagai ilalang yang senantiasa mengganggu semua yang baik untuk berbuah? Ingatlah bahwa dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius jelas dikatakan, ketika berproses memang sulit untuk dibedakan mana itu perbuatan baik, mana itu perbuatan jahat. Tetapi pada akhirnya, kebaikan akan selalu berbuah kebaikan, dan kejahatan akan melahirkan sebuah kejahatan. Tidak ada kebaikan melahirkan kejahatan, atau sebaliknya kejahatan melahirkan kebaikan. Pada awalnya, pada prosesnya semuanya serupa, tetapi ada yang semu, tetapi juga ada yang nyata di dalam kebenaran. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam persiaran hidup kita ditantang agar kita tinggal di dalam kejujuran dan kebenaran, bukan kebenaran yang semu, tetapi kebenaran yang nyata di dalam persiarahan hidup kita.
Semoga hari ini kita benar-benar menghidupi ketaatan dan kesetiaan yang nyata dan bukan yang semu. Yang semu itu hanya karena ingin dipandang taat dan setia. Tetapi orang yang taat dan setia di dalam keikhlasan, merekalah yang hanya mencari kemuliaan Tuhan, yang tidak hanya untuk dilihat, tetapi karena untuk keselamatan bersama. Semoga berkat Tuhan senantiasa mendampingi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di tengah dilonggarkannya PPKM oleh pemerintah, tidak lantas kita menjadi orang beriman yang tidak tahu arah. Kita diajak untuk senantiasa bijaksana, tumbuh menjadi biji yang subur di ladang yang subur, menyiapkan hati di dalam ketulusan dan keikhlasan, bukan di dalam ketamakan, bukan di dalam kebaikan yang semu, tetapi di dalam kejujuran. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.